Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan jurusan Bimbingan dan Konseling akan mempersembahkan sebuah tayangan proses konseling menggunakan pendekatan psikoanalisis dengan teknik analisis transferensial. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melihat tayangan berikut ini. Permisi, Pak. Ya, masuk. Ya, Pak. Silakan duduk. Ya, Pak. Lagi sibuk ya, Pak? Oh, enggak, ini cuma mengerjakan laporan bulanan ini. Dari mana tadi, San? Dari kelas, Pak. Loh, dari kantin, ini kan jam istirahat. Nggak lapar, Pak. Tadi kebetulan sendirian di kelas, langsung ke ruang Bapak. Sendirian? Iya, sendirian. Teman-teman yang biasa sama kamu mana? Teman-teman yang biasa sama saya ke kantin semua, Pak. Kok kamu udah ikut? Nggak lapar tadi, Pak. Di sini saya mau cerita tentang hal pribadi saya, Pak. Oh, mau cerita. Iya. Jadi, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Kamu pernah ikut konseling nggak sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah. Baiklah, kalau begitu, berarti kamu sudah mengerti proses konselingnya, jadi Bapak tidak perlu menjelaskan lagi. Iya, Pak. Baiklah, tadi katanya ada yang ingin kamu ceritakan datang ke sini. Oh ya, sebelum itu Bapak ingin tanya dulu, kamu datang ke sini ini inisiatif sendiri atau ada yang menyuruh kamu datang ke sini? Ya tentu saja, Pak. Saya datang kemari ingin meminta alternatif pemecahan masalah yang sedang saya alami, Pak. Dan ini atas inisiatif saya sendiri. Baguslah, Bapak akan tetap membantu kamu. Kalau boleh tahu masalah apa yang kamu alami? Saya mengalami trauma, Pak. Trauma? Iya, Pak. Jadi kamu mengalami trauma. Trauma seperti apa yang kamu alami sehingga mengganggu hidup kamu? Saya trauma dengan wanita, Pak. Jadi kamu trauma dengan wanita, Pak. Mungkin kamu punya pengalaman dengan wanita sehingga kamu trauma dengan wanita sampai saat ini. Iya, Pak. Ya, coba uraikan pengalaman masa lalu yang membuat kamu trauma sampai saat ini. Begini, Pak, dulu waktu saya kelas 2 SD, orang tua saya bercerai, Pak, karena ibu saya ketahuan selingkuh dengan orang lain. Lalu? Lalu sejak saat itu, saya tinggal bersama ayah. Jadi yang merawat saya sampai saat ini adalah ayah saya, Pak. Jadi apakah gara-gara pengalamanmu itu yang membuat kamu trauma sampai saat ini? Tidak, Pak, tidak hanya sampai situ saja cerita yang membuat saya trauma, Pak. Baiklah, coba kamu uraikan pengalaman masa lalu apa lagi yang kamu rasakan. Jadi selama orang tua saya bercerai, saya tinggal bersama ayah saya, Pak. Kurang lebih sudah 10 tahun. Ayah saya masih sendiri dan tidak mau menikah lagi. Padahal saya masih ingin memiliki sosok seorang ibu, Pak. Sejak saya SD sampai dengan SMP, selalu menanyakan dengan ayah tentang kapan ayah menikah lagi. Namun ayah saya menjawab, ayah bisa merawat saya tanpa adanya seorang ibu yang terus menyakiti hati saya dan ayah saya, Pak. Sejak saat itu saya kasihan sekali melihat ayah yang harus banting tulang mencari uang, Pak. Dan juga harus menjaga dan merawat saya, Pak, melalui saya dan rasa benci melihat wanita, Pak. Mulai saat itulah, Pak, saya benci dengan wanita. Ya, tampaknya kamu trauma dengan wanita sejak kejadian itu ya? Ya, Pak, benar sekali, Pak. Jadi kamu mengalami trauma gara-gara orang tua kamu bercerai dan kamu merasa bahwa ibu kamu itu tidak bertanggung jawab dengan keluarga, terutama dengan kamu dan ayah kamu. Iya, Pak. Ya, baiklah, dari mendengar cerita kamu tadi, saya menangkap bahwa kamu itu mengalami trauma pada masa kecil kamu yang mengakibatkan kamu trauma dengan wanita dan takut untuk mendekati wanita. Jadi di sini Bapak menawarkan kamu teknik konseling analisis transferensi. Teknik konseling analisis transferensi itu sendiri adalah bentuk pengalihan segenap masa lalu dalam hubungannya kamu dengan orang-orang yang berpengaruh bagi kamu pada masa lalu itu. Nah, jadi tugas Bapak di sini ini untuk menganalisis pengalaman masa lalu kamu. Dan tugas kamu sebagai klien di sini yaitu mengungkapkan perasaan benci kamu itu tadi, perasaan ketakutan kamu, kecemasan kamu tadi itu dengan sasaran saya sebagai konselornya. Oh, begitu ya, Pak? Iya, jadi bagaimana? Kalau saya tergantung dari Bapak saja, Pak. Saya percaya dengan Bapak kalau Bapak bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Baiklah, baik, bagus, kita coba teknik yang tadi. Semoga bisa membantu kamu ya. Ya, Pak. Jadi kita kembali ke permasalahan kamu tadi. Jadi tampaknya kamu sangat trauma ya dengan pengalaman masa lalu kamu tadi itu. Jadi menurut kamu dampak negatif apa yang kamu rasakan setelah mengalami trauma tersebut? Sangat banyak sekali, Pak, dampak negatif, Pak. Kan saya sudah berusia 19 tahun dan saya lihat teman-teman saya sedang asik merasakan kemesraan dengan lawan jenis. Namun saya sama sekali tidak pernah merasakan hal itu, Pak.
Malah yang saya merasa ada sesuatu yang menjanggal dan melihat wanita Pak. Dan juga teman-teman saya banyak yang mengejek saya sampai mengatakan saya ini banci karena tidak pernah berpacaran Pak. Nah, itu kamu tahu banyak dampak negatif yang kamu rasakan setelah kamu trauma tersebut. Apa kamu tidak ada keinginan untuk dapat merasakan seperti apa yang teman kamu rasakan? Tidak Pak, saya takut. Jika kamu terus takut, bagaimana cara kamu untuk menanggulangi trauma kamu tersebut? Tadi katanya kamu ingin lepas dari trauma kamu itu. Maaf Pak, saya tidak tahu. Apakah kamu mau memiliki pasangan seperti teman kamu? Sebenarnya saya mau Pak, tapi saya takut. Sandi, saya mengerti perasaan kamu. Tapi pria dan wanita itu diciptakan berpasangan oleh Tuhan. Dan itu sudah kodratnya untuk memiliki pasangan. Nah, dan kamu tuh wajib untuk memiliki pasangan wanita. Nantinya kamu akan menikah untuk mendapatkan keturunan, karena di dalam agama itu mengajarkan melestarikan keturunan itu wajib. Jika kamu tidak ada usaha untuk bangkit dari trauma kamu itu, kamu akan terus-terusan larut dalam trauma itu. Nah, dan akan berdampak pada kamu nanti pada saat kamu memasuki usia menikah nantinya. Baik Pak, saya akan menjadi laki-laki yang sejati dan bangkit lagi. Saya akan mencoba yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Bagus Sandi, saya suka semangat kamu. Tetap semangat ya. Iya Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Nah, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mengikuti konseling ini? Saya lumayan tenang sudah Pak setelah mendapat pencerahan dari Bapak. Nah, jadi begini, saya memberikan kamu tugas pekerjaan rumah, ibaratnya begitu. Jadi dalam 7 hari ke depan kamu mulai menyapa wanita, ya. Jadi saya berikan kamu kan dalam 7 hari itu, saya berikan kamu 3 hari pertama. Mulai besok 3 hari ke depannya itu kamu menyapa wanita. Setiap kamu berjalan kamu menyapa wanita yang tidak kamu kenal maupun kamu kenal. Kamu senyum dengan mereka, senyum. Setiap ketemu wanita senyum, seperti itu. Ini untuk membantu kamu untuk membuka diri dengan wanita. Nah, jadi 3 hari ke depan mulai dari besok, setiap bertemu wanita kamu senyum ya. Iya Pak. Nah, setelah itu setelah 3 hari, hari keempat dan sampai ke-7 kamu dapat tugas tambahan. Biasa yang hari ketiganya itu kamu senyum, selanjutnya kamu senyum sambil menyapa, seperti apa kabar, seperti itu ya. Iya Pak. Kamu ngerti? Baik Pak, saya akan mencoba melakukan. Ya, itu PR buat kamu ya. Saya tunggu kamu 7 hari ke depan. Saya ingin lihat dan ingin tahu apakah ada perubahan dalam diri kamu. Ya Pak, saya siap melaksanakannya. Kalau begitu terima kasih Pak atas saran-saran Bapak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Tidak Pak, ini saja yang saya ingin sampaikan. Saya cukup merasa tenang dan bersyukur bisa cerita masalah saya kepada Bapak. Ya, sama-sama. Begini San, kalau ada masalah jangan malu-malu untuk bertemu Bapak ya. Sekarang silahkan, kalau ada kamu lanjutkan kegiatan silahkan. Ya Pak, permisi Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian hasil tayangan kami. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mikro konseling. Dan dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami memohon kritik dan sarannya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.